Maka kalau Anda itu mengalami malam gelap, jangan menyerah yo, tetap berdoa yo, tetap mengusahakan walaupun mood Anda mungkin sedang tidak baik. Aduh Tuhan, malas nih berdoa Tuhan, Engkau jauh, ngapain aku berdoa? Nah itu salah. Hebatnya Bunda Teresa dan Santo Santa yang besar, mereka tetap disiplin berdoa walaupun mereka mengalami keringan rohani. Walaupun ekaristi tidak ada rasanya, walaupun doa pribadi tidak ada gemanya, mereka tetap berdoa. Sampai nanti Allah menunjukkan dirinya. Hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kerajaanku. Itulah jawaban Tuhan kan? Selamat jumpa kembali. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini izinkan saya selama mungkin 10-12 menit ke depan mengundang Anda untuk masuk ke wilayah yang mungkin kurang nyaman. Henry Nouwen mengatakan, ada wilayah dalam diri kita yang hanya kita sendiri tahu. Ada wilayah yang, ada wilayah yang begitu misterius di dalam hati kita, yang bahkan terlalu dalam untuk kata-kata, yang bahkan pasangan kita pun tidak tahu, bagi Anda yang mempunyai pasangan hidup. Terlalu dalam bagi kata-kata dan bahkan sulit kita temukan. Sulit kita bahasakan, wilayah apakah itu? Wilayah yang kita kenali dengan wilayah kesepian. Nah, hari ini kita akan bicara tentang itu. Kita akan bicara bagaimana mengubah kesepian menjadi kerahiman. Bagaimana mengubah momen kesepian menjadi apa? Menjadi waktu berjumpa dengan Tuhan dari hati ke hati. Nah, setiap orang itu pasti mengalami kesepian. Saya yakin Anda itu kan sering menuduh para selibater, kami yang adalah para imam, suster, frater, bruder. Anda sering menuduh kami, bukan? Bahwa kami ini adalah orang-orang yang kesepian. Dan itu benar. Tapi jangan katakan bahwa Anda yang menikah itu tidak pernah kesepian. Anda pun yang punya belahan jiwa yang ditetapkan Tuhan, pasti pernah punya pengalaman ini. Punya pengalaman kesepian. Apa sih sebenarnya definisi pengalaman kesepian? Pengalaman kesepian itu sebetulnya bukan pertama-tama pengalaman berada sendiri dengan diri sendiri ya, bukan itu maksudnya. Jadi pengalaman kesepian itu tidak identik dengan pengalaman menjadi sendiri atau berada dengan diri sendiri. Mengapa? Karena ada kalanya bahkan orang bisa kesepian di tengah keramaian. Saya pernah satu kali menemani keluarga saya masuk mall, dan mall itu kan hingar-bingar ya, penuh dengan manusia, memang adem sih, tapi penuh dengan orang, dan waktu itu saya melihat ada ribuan orang berbelanja, berjalan, chatting gitu ya. Tapi di tengah keramaian itu justru saya merasa kesepian. Ini bukan duniaku. Ini bukan tempat di mananya aku seharusnya berada. Saya merasa kesepian karena saya seolah bukan dari dunia. Jadi sekali lagi, pengalaman kesepian itu bukan soal saya berada sendirian saja, tapi pertama-tama soal mungkin ketidakmampuan kita untuk mengekspresikan hati kita yang terdalam. Mungkin ketidakmampuan kita atau kegagalan kita untuk menemukan yang bernilai dalam hati kita. Itulah kesepian. Orang merasa hampa. Kesepian itu dicirikan dengan kehampaan yang membuat kita gelisah, tidak nyaman. You know what I mean kan? Karena setiap orang punya pengalaman ini. Dan sayangnya kadang-kadang pengalaman ini begitu menyesakkan bahkan sampai kita tidak tahu sebabnya apa. Itu sebabnya mungkin Anda pernah seperti saya, menangis tanpa sebab di malam hari. Atau
Mungkin Anda pernah seperti saya, tiba-tiba dalam pesta bersama orang lain, bersama teman-teman, bersama sahabat, saya merasa ini bukan tempatku. Tanpa alasan yang jelas, saya tidak tahu mengapa. Kita bisa merasa terasing dengan diri sendiri. Itulah kesepian. Nah, ini sulit ya memang ya untuk mendefinisikan apa itu kesepian. Tapi Anda tahu, Anda merasakan apa yang saya bicarakan, betul? Iya. Kami para Romo-Romo SCY itu memang dikenal sebagai Romo-Romo yang amat romantis, karena SCY itu kan imam-imam hati kudus Yesus. Jadi spiritualitasnya itu hati, merasakan dengan hati. Tapi sekaligus kami adalah Romo-Romo yang paling sering kesepian, karena hatinya tidak dirawat. Nah, jadi itu ya ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudariku. Kalau kita mau mendefinisikan kesepian, saya definisikan dua. Satu, kesepian adalah kegagalan untuk mengkomunikasikan diriku. Yang kedua, ketiadaan makna, kehampaan. Ketiadaan apa? Ketiadaan values, ketiadaan meaningfulness di dalam hati kita yang membuat kita itu gelisah dan tidak nyaman. Mungkin itu dua definisi tentang kesepian. Anda sudah tahu apa yang saya bicarakan. Tapi rupa-rupanya pengalaman yang tidak mengenakan itu adalah jalan untuk membuka diri bagi kerahiman. Itu sebabnya saya memilih tema ini. Tema kesepian, pengalaman padang gurun. Banyak orang sudah sejak zaman gereja purba pergi ke padang gurun untuk menemukan kesendirian dan menemukan makna hidupnya dalam kesendirian. Di padang gurun itu, orang merasakan kesepian yang benar-benar karena ya padang gurun ya, Anda bisa bayangkan panas, tandus, jangankan hewan, tumbuhan saja cepat mati di padang gurun karena kekurangan air. Hanya sedikit hewan dan tumbuhan yang bisa hidup di padang gurun. Tapi sejak lama, tradisi Kristen purba sudah menghargai pergi ke padang gurun sebagai bentuk persembahan diri. Nah, itu saya heran itu. Justru kenapa orang yang pergi menemukan keheningan, menemukan pengalaman kesepian itu justru cepat sekali menjadi kudus. Tradisi-tradisi monastik atau tradisi biara-biara kuno itu awalnya didirikan di padang gurun. Orang-orang yang lari dari kemewahan Romawi. Orang-orang yang lari dari kemewahan kota-kota Yunani. Mereka pergi dengan segala kemegahan dunia, ditinggalkan lalu pergi ke padang gurun, menemukan kesepiannya, tapi sekaligus yang mengagumkan saya, mereka menemukan juga mata air kerahiman di padang gurun itu. Apa yang membuat Santo Santa zaman purba itu, zaman kekristenan purba itu begitu kuat berakar dengan tradisi padang gurun. Bahkan sampai hari ini, tradisi kami yang hidup membiara, itu harus pergi dan punya waktu untuk menyendiri. Makanya Romo-Romo itu retretnya berkala, rekoleksinya bulanan. Para Romo, para suster, frater, bruder itu diminta untuk sejenak berada dengan diri sendiri. Berada dengan kehampaan hati kita. Saya merasa, mungkin jawabannya terlalu simplistis ya, atau terlalu sederhana, atau terlalu menyederhanakan. Saya merasa setiap orang yang mampu berhadapan dengan dirinya sendiri, setiap orang yang mampu menatap dirinya sendiri tanpa topeng, adalah pribadi yang membuka hatinya lalu mengosongkan hatinya, mengosongkan pikirannya untuk diisi oleh mata air kerahiman. Saya pikir itu sebabnya mengapa pengalaman padang gurun menjadi pengalaman yang bermakna. Mengapa kesepian bisa menjadi pintu masuk bagi kerahiman Tuhan. Hanya ketika kita merasa sungguh sepi, sungguh merasa hidup ini tidak bermakna, sungguh kita berada di titik nadir ketika kita tidak bisa lagi mengkomunikasikan apapun, justru dalam keterbatasan itulah kita mampu untuk berserah dan mengatakan pada Tuhan, Tuhan cukup sekian. Tuhan ambillah semua. Maka itu juga pengalaman Santo Ignatius dari Loyola kalau Anda ingat.
Dia melewati pengalaman berdosa. Dia melewati pengalaman bergulat dengan dosa-dosanya. Dia bahkan ikut perang. Sampai Tuhan kemudian membuat dia cacat, kakinya pincang, dia tidak bisa lagi ikut perang. Dia depresi, dia merasa kesepian. Tapi pada saat itulah hidupnya diubah. Hidupnya diubah dengan pernyataan bahwa, hei engkau yang berdosa pun aku cintai. Hei engkau yang penuh dengan kekurangan pun aku berkati. Dia menangis sejadi-jadinya, lalu dia membuat lagu yang sangat indah itu. Ambillah ya Tuhan yang ada padaku. Lagu yang dulu sering kita nyanyikan. Ambillah ya Tuhan segalanya, semua yang ada padaku. Saya pikir pengalaman di mana kita berhadapan dengan kehampaan hidup, pengalaman di mana kita gagal bahkan mengkomunikasikan siapa diri kita, pengalaman kesepian yang paling dahsyat, membuat kita mampu berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hanya engkau bisa lihat pengalaman Tuhan Yesus sendiri ketika dia ditegakkan di atas kayu salib, ketika dia hampir meregang nyawa. Bukankah Tuhan Yesus mengalami kesepian yang luar biasa? Dia merasa ditinggalkan oleh Bapanya. Dia bahkan berteriak dari salib itu. Dia yang adalah putra Allah. Dia yang selalu berteriak, Aba ya Bapa. Ungkapan yang Ibrani yang sangat dekat. Ungkapan Bapakku yang tercinta. Tapi pada saat dia disalib, dia berteriak bukan dari atas, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu teriakan Yesus bergema bagi hati kita yang seringkali merasa kesepian. Tapi sekali lagi, kesepian tidak tinggal hanya sebagai kesepian. Bagi orang beriman, pengalaman kesepian dan ketidakbermaknaan hidup, pengalaman bertanya dan berteriak pada Allah, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah momen ketika kita menyerah, ketika kita menghampakan hati dan pikiran kita, membiarkan diri kita diisi oleh kerahiman. Dan saya pikir Santa Faustina dengan sangat jelas, pergumulannya itu adalah tentang kesepian. Anda bisa baca buku catatan Santa Faustina. Dia menulis bagaimana dia berkonflik dengan para susternya, berkonflik dengan saudari-saudara satu tarekatnya. Dia tidak nyaman dengan pemimpinnya, dan dia merasa ditinggalkan. Tapi justru semakin dia merasa ditinggalkan, semakin dia merasa asing dengan hidupnya sendiri. Dia menemukan mata air kerahiman. Sekali lagi, Romo melihat benang merah. Saya melihat benang merah antara pengalaman padang gurun dari gereja perdana, gereja purba. Orang yang lari dari dunia, kemudian merasakan mata air kerahiman justru pada saat dia berada sendirian. Justru saat dia merasakan kehampaan, di situ Allah membuka mata air kerahiman. Dan juga kita melihat benang merahnya dalam tradisi Santa Faustina sendiri, yang bergulat dengan banyak sekali pengalaman kesepian dan ditinggalkan. Orang-orang yang merasakan kesepian yang sungguh-sungguh adalah orang-orang yang seperti kata Yohanes dari salib, santo besar itu, orang-orang yang belajar naik ke gunung Allah. Semakin tinggi gunungnya, semakin tipis oksigennya. Semakin tinggi gunungnya, semakin lebat hutannya dan menjadi gelap alam sekitarnya. Tetapi begitu kita sampai di puncak, kita melihat matahari terbit dari timur. Kita melihat awan gemawan yang begitu indah. Dan untuk alasan itulah kita mensyukuri yang namanya malam kegelapan di atas gunung. Pun kita mungkin hari ini bergulat dengan kesepian, supaya kita kelak di ujung hari hidup kita melihat Allah dengan pandangan yang begitu indah, seperti orang yang memandang matahari terbit dari timur. Saya pikir, inilah janji kerahiman yang kita pegang. Kenapa devosi kerahiman ilahi itu begitu menyentuh banyak orang? Saya pikir karena sederhana sih.
Devosi ini bicara tentang hal yang konkret, tentang pengalaman kerapuhan, pengalaman kesepian, pengalaman ditinggalkan. Maka bukankah itu doa kita, Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, Engkaulah yang memberi hidupku makna. Engkaulah yang memberi arti dalam hidupku. Karena sekali lagi, Yesus, Engkaulah andalanku. Yesu ufam tobie. Terima kasih teman-teman, semoga sharing kecil ini tidak terlalu rumit dan bisa mengena di hati Anda. Jadi kalau Anda hari ini mengalami pergumulan tentang kesepian, pergumulan tentang kekeringan rohani, pergumulan tentang kehampaan hidup, rutinitas yang begitu-begitu saja, hari-hari berasa begitu cepat berlalu. Betul ya? Anda mungkin mengalami itu seperti tidak ada makna kita hidup. Disitulah Allah menantang Anda untuk minum dari mata air kerahimannya. Mungkin yang kita butuhkan adalah teriakan sebentar, Eloi, Eloi, lama sabatani. Yesu ufam tobie. Terima kasih. Mata air kerahiman itu berbeda dengan mata air ibu-ibu. Jadi jadi kadang-kadang kita itu di era medsos ini sulit membedakan mana yang real, mana yang maya, mana yang nyata, mana yang memang hanya relasi dibangun dari pertemanan di sosial media. Untuk pengalaman ini saya banyak cerita. Luar biasa. Saya itu kan buka WA, itu ada jamnya. Karena sejak saya belajar lebih dalam tentang etika digital, saya menjadi tahu betapa berbahayanya barang ini. Ini barang yang sangat-sangat berbahaya, HP ini. Karena menyebabkan kelekatan yang mengerikan dan bisa mengubah struktur otak kita bekerja. Cara kerja otak kita bisa diubah. Karena ini bertalian dengan hormon-hormon neurotransmitter yang ada di otak kita. Jadi saya berjanji pada diri sendiri untuk membatasi penggunaan sosial media, termasuk di dalamnya WhatsApp. Jadi saya ngecek WhatsApp itu 3 atau 4 kali sehari. Setelah makan pagi, setelah makan siang, setelah makan malam. Tapi kalau orang membutuhkan pelayanan selalu bisa menelpon saya karena HP saya terhubung dengan jam tangan. Jadi yang butuh pelayanan silahkan telepon. Tapi kalau WhatsApp jarang sekali saya layani. Beberapa ibu-ibu itu menjadi murka karena merasa dicuekin oleh romonya. Saya terkenal susah dihubungi. Dan ada satu ibu-ibu yang saking murkanya mengatakan pada saya, Anda bukan romo yang baik. Anda tidak memperhatikan domba-dombanya. Anda sibuk dengan diri Anda sendiri. WA chat saya sudah lama tidak dibalas, katanya. Lalu, gimana ya? Harus menghadapi orang-orang yang kurang kasih sayang seperti itu, bingung juga kan? Yang menganggap bahwa kalau tidak membalas chat, maka dia tidak dicintai. Iya toh? Kan kita seringkali begitu. Kalau orang tidak merespon chat saya atau WA saya, berarti orang itu tidak mengasihiku. Ya ampun, sedangkal itu kadang-kadang kita memahami media sosial. Mungkin jangan menaruh nilai kasihmu itu pada hubungan lewat sosial media yang begitu maya. Orang-orang yang diikat atau terikat dengan sosial media, Instagram, Facebook, yang setiap hari, setiap saat di depan HP menunggu notifikasi, menunggu balasan dari orang yang nge-like atau orang yang memberi tanda love gitu ya, postingan kita. Itu adalah orang-orang yang sejatinya kesepian. Kesepiannya justru makin diamplifikasi atau semakin banyak penelitian-penelitian menunjukkan semakin banyak dia mendapat like, semakin gelisah hatinya. Semakin banyak dia mendapat tanda jempol, semakin sepi sebetulnya kedalaman hatinya.
Karena dia merasa butuh lagi, butuh lebih lagi. Aku butuh lebih lagi dicintai, aku butuh lagi diperhatikan. Sehingga sosial media itu ngeri ya. Semakin orang terikat dengan sosial media, semakin orang terikat dengan sindrom yang namanya kesepian yang sia-sia. Kesepian yang tidak berbuah. Lebih baik Anda bersahabat dengan orang-orang yang konkret. Orang-orang yang ada di kanan kiri Anda, lebih apresiatif terhadap mereka. Saya tuh heran melihat keluarga yang sibuk main medsos ketika makan bersama, tidak peduli lagi dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak, tidak saling bicara. Semuanya sibuk main HP di meja makan. Oh my goodness. Itu menyedihkan menurut saya. Ya toh, kita terhubung dengan orang yang di luar sana, tapi kita terasing dengan orang yang di depan mata kita. Pun dengan adanya HP, kita diajarkan bahwa tidak ada lagi ruang privat, semuanya menjadi ruang publik. Bagi Anda yang demen bawa HP ke toiletku, katakan kepadamu hari ini, itu menggelikan. Engkau membawa seluruh teman dan kontakmu ke dalam toilet. Cukup batasi dirimu dengan penggunaan gadget yang tidak perlu. Jadi di WC, kalau Anda mau berkembang, taruh buku rohani. Betul. Jorok Romo, itu kan buku suci. Siapa yang bilang Allah itu tahu luar dalam Anda? Jadi tidak ada yang jorok bagi Allah. Ya toh? Santa Teresa dari Avila itu, ketika dia di WC, dia lagi pup, tiba-tiba setan menampakkan diri padanya, kan? Ada cerita itu kan? Setan menampakkan diri padanya, ngejek. Kamu kok menyanyikan mazmur ketika lagi pup, ketika lagi buang air besar. Tuhan ya nggak berkenan padamu, kata si iblis. Lalu Santa Teresa dari Avila itu, karena dia orang yang sangat cerdas, dia mengatakan, yang keluar dari mulutku itu punya Tuhan. Yang keluar dari bagian lain itu punya kamu. Jadi itu, jawabannya jadi sangat panjang, karena ini penting. Banyak orang bergulat dengan kesepian ketika semakin bermain dengan media sosial. Saya pikir ini pertanyaan yang menarik ya, karena Bu Anastasia, mungkin Anda pelayan, dan banyak pelayan yang bergulat dengan ini. Banyak pelayan yang ingin membantu, tetapi orang yang dibantu itu tidak ingin dibantu. Oh, ada banyak ini. Karena dia sudah mengalami, jadi masing-masing level mental setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang levelnya mungkin hanya terganggu saja, ada yang mungkin sudah sedikit parah, ada yang sangat parah. Orang-orang yang kesepian lalu menjadi depresi berat. Jadi orang-orang yang depresi berat biasanya memang harus menerima bantuan profesional, tidak bisa hanya dibantu dengan doa. Jadi harus minta tolong secara profesional kepada psikiater atau kepada psikolog untuk membantunya keluar dari pengalaman depresinya. Itu untuk kasus-kasus berat. Tapi ada juga yang memang bisa dibantu dengan konseling sebagai antara pelayan dengan yang dilayani, bisa punya sesi konseling sederhana seperti yang dilakukan oleh banyak romo. Untuk kasus-kasus yang tidak terlalu berat kita bisa membantu. Tetapi untuk semua kasus, baik ringan maupun berat, kuasa doa itu luar biasa. Saya yakin dan percaya kita itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Jadi kalau tubuhnya bermasalah kita ke dokter, kalau jiwanya bermasalah kita ke psikolog atau ke psikiater, kalau rohnya bermasalah, itu kita satukan hati dalam doa minta kerahiman Tuhan bagi orang-orang ini. Jadi bagi saya tidak ada doa yang sia-sia. Kalau orangnya secara kasat mata Anda lihat kok kayaknya doa saya nggak berfungsi ya, kayaknya kok doa saya nggak mengubah apapun dari pengalaman orang ini, kok doa saya kayaknya mental terus gitu ya. Saya sudah doa, Tuhan kasihanilah orang ini, Tuhan kasihanilah orang ini, kok malah tambah parah dia Tuhan. Ya Anda jangan merasa gagal, doa Anda itu tidak akan sia-sia. Cinta yang dalam doa disatukan, itu menyentuh roh secara personal. Itu keyakinan saya sebagai imam Katolik. Jadi tidak pernah ada doa yang sia-sia. Jadi kalau Anda
mau melayani orang yang mengalami kekeringan rohani, Anda mungkin tidak perlu doa di depan dia. Malah mungkin Anda bisa kena gampar ya. Kena martabok kamu karena lagi stres kamu doain. Mari kita berdoa darah Yesus tutup bungkus dia. Waduh, lu kena martabok nanti. Jadi lebih baik engkau masuk ke ruanganmu, nyalakan lilin, berdoalah untuk orang itu, puasalah untuk orang itu. Berdoalah dan jadikanlah dia bagian dari mati ragamu. Saya pikir itu sesuatu yang sangat berharga secara spiritual, menolong dia. Ya, dan kalau engkau tahu permasalahannya mungkin berat dan engkau tahu bahwa dia butuh bantuan profesional, pergilah ke klinik psikologi atau psikiater. Karena banyak orang dengan gangguan mental itu masih mendapat stigma negatif di Indonesia. Jadi you harus tahu bahwa ini bukan orang tanda petik gila ya, bukan. Itu istilah yang harus dihilangkan menurut saya. Setiap orang itu punya gangguannya masing-masing. Ya toh, punya masalahnya pribadi-pribadi, ada yang ringan, ada yang berat. Kalau berat, minta bantuan profesional. Kalau Anda tahu, dan bantulah dia dengan cara yang baik. Itu pesan saya. Thank you. Semoga menjawab. Orang-orang yang mengalami kesepian dan kekeringan rohani biasanya dia mengalami bahwa hidupnya itu hampa, tidak berguna, angot-angotan, bangun pagi males, gitu ya. Lalu entah dia bisa tampil dengan ceria di depan umum, tetapi ketika sendiri dia tidak bisa berdoa, tidak bisa menyapa Allah sebagai Bapa. Dia merasa hubungannya dengan Tuhan itu sangat kering. Doanya mengalir saja sebagai kata-kata dan tidak keluar dari hati. Kalau dia berdoa koronka demi sengsara Yesus yang pedih, gitu ya. Yang kepikiran itu bukan sengsara, bisa jadi capcay, puyung hai, dan yang lain-lain. Yang kepikiran itu bukan sengsara Yesus atau bukan keraiman Tuhan. Pikirannya suka lari-lari, tidak bisa fokus dalam doa. Nah, itu ciri-ciri orang yang mengalami kekeringan rohani. Yang paling mengetahui diri Anda sedang tidak baik-baik saja secara spiritual, menurut saya adalah Anda sendiri. Jadi bukan Romo, bukan orang lain, tapi diri Anda sendiri. Kalau Anda merasa sulit berdoa dan merasakan kasih Allah, mungkin itu satu tahap di mana orang mulai mengalami apa yang disebut sebagai pengalaman padang gurun. Pengalaman di mana Allah seolah-olah jauh dari kita. Padahal dia begitu dekat. Pasti setiap orang pernah punya pengalaman ini. Doa dalam padang gurun, itu istilah yang seringkali dipakai untuk menegaskan bahwa apapun kondisi hidupmu, walaupun engkau sedang tidak baik-baik saja, tetaplah berusaha untuk mengenali Tuhan. Sekering apapun doamu, tetaplah untuk setia berdoa. Karena banyak orang yang berdoa itu berdasarkan mood. Kalau dia moodnya lagi bagus, oke, saya doa. Bahkan bisa sambil berapi-api dan menangis. Tapi kalau saya nggak mood, lihat aja muntah kitab suci. Ya kan? Dipegang aja enggak. Jadi, banyak orang berdoa ditentukan oleh mood. Itu bukan prinsip doa yang baik menurut saya. Orang yang mau tumbuh secara rohani harus punya kedisiplinan untuk berdoa yang tidak ditentukan oleh moodnya. Jadi, you membuat waktu sendiri, engkau menetapkan waktumu sendiri untuk berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Saya merasa ini memang kecenderungan orang di zaman modern. Kalau engkau lihat ya, keluarga-keluarga zaman dulu, itu jam 9 malam, itu semua anak-anak itu harus berlutut dalam doa. Bapaknya yang mimpin, atau ibunya yang mimpin. Nanti gantian, anak-anaknya belajar memimpin doa rosario. Zaman dulu. Zaman sekarang, jam 9, anak-anak berlutut, ibu bapak berlutut di depan YouTube. Jadi kita tuh sekarang sulit ya untuk menemukan keluarga yang sungguh menanamkan disiplin
dalam hidup rohani kepada anak-anak. Gimana mau ngatur anak-anak? Coba Anda bayangkan dulu itu Bapak Ibu kita, mungkin Anda yang usianya sudah over 40-50, mungkin masih mengalami bagaimana betapa mudahnya orang tua kita itu meminta kita berdoa. Tinggal angkat telunjuk saja kan, ayo doa. Wah, sudah tidak berdebat. Anak-anak zaman sekarang kalau doa rosario sama kita, itu seperti pengalaman api penyucian kita itu orang tuanya. Satu lari ke timur, satu lari ke barat, satu lari ke utara, satu manjat pohon. Jadi itu seperti pengalaman doa di api penyucian. Coba Anda rosario sama anak-anak kecil. Waduh, Romo itu pernah ngajarin rosario pada anak-anak sekolah minggu. Adik-adik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra, belum amin. Anak-anak sudah lari-lari di atas meja. Ya ampun, belum ada yang ngompol, belum ada yang macam-macam. Saya sampai bingung. Ini gimana jadi bapak, jadi ibu ya? Ya, tapi untuk zaman sekarang saya pikir perlu ya keutamaan kedisiplinan spiritual untuk anak-anak. Untuk Anda yang mempunyai anak kecil lebih-lebih, untuk keluarga-keluarga muda. Itu percakapannya. Lebar sekali ya, sorry. Semoga jelas. Iya, loneliness dan isolation itu dua hal yang berbeda tapi sangat berdekatan menurut saya, Bu Dokter. Kalau loneliness itu adalah satu gerakan dari dalam, satu definisi tentang situasi batin kita yang internal, sementara isolation itu lebih ada relasi antara saya dengan orang lain. Isolation itu maknanya lebih relasional, sementara loneliness itu sebuah state of mental seperti keadaan sebuah mental diri kita ya yang subjektif, itu loneliness. Tapi kalau isolation, it is determined by others presence at least. Jadi dengan kehadiran orang lain, lalu saya merasa terisolir dari yang lain. Jadi isolatio itu kan terpisah dari yang lain. Sementara loneliness itu tidak harus terpisah dari yang lain. Bahkan ketika saya berhubungan dengan yang lain, saya bisa merasakan loneliness. Sama seperti ketika saya terhubung dengan banyak orang di HP dan sosial media saya, semakin saya terhubung dengan mereka, semakin saya masuk ke dalam kesepian. Karena ternyata hubungan saya itu superficial saja, hanya di kulit saja, hanya di permukaan saja. Dan ketika saya melihat postingan-postingan yang begitu banyak, yang keren-keren, oh, kok temanku bisa liburan ya? Oh, kok temanku baru beli mobil baru, aku nggak bisa ya? Oh, kok temanku baru pergi sama suaminya, kok terasa begitu romantis? Aku kok nggak bisa ya dengan suamiku? Semakin kita terhubung, semakin kita merasa kesepian. Sementara isolasi itu kita satu state di mana kita terpisah dari yang lain. Jadi mungkin itu bedanya, Bu Dokter. Atau Bu Dokter mungkin punya definisi atau pengalaman yang berbeda. Tapi at least yang sederhana saya pahami seperti itu. Jadi ada orang yang merasa konten dengan dirinya sendiri. Jadi pengalaman terpisah dari yang lain, pengalaman sendiri, itu tidak sama dengan loneliness. Tadi saya sudah bilang dari awal ya, loneliness itu bukan pengalaman berada sendiri dengan diriku sendiri, tidak. Jadi pengalaman makan sendiri, para Romo, itu bukan pengalaman kesepian. Itu pengalaman sendiri saja, tapi tidak sepi. Saya menikmati makanan saya, walaupun saya sendirian, saya berdoa untuk yang memberi makanan ini kepada saya. Kan Romo-Romo makannya dari Anda, dari umat. Saya berdoa untuk yang menyediakan dan yang masak makanan ini. Saya berdoa untuk Gojek yang mengantarkan makanan ini. Jadi walaupun saya sendiri, tapi saya menikmati kesendirian itu dalam doa. Dan itulah yang namanya solitude. Itulah yang namanya serenity. Itulah yang namanya seperti pulang ke hati Tuhan yang ada di dalam hatiku. Nah, itulah misterinya. Jadi berada sendirian itu belum tentu kesepian. Berada sendiri justru bisa menjadi momen doa.
momen di mana Anda menemukan keheningan dan ketenangan batin. Supaya teman-teman yang lain juga mengerti apa bedanya kesepian dengan kesendirian. Itu dua hal yang berbeda. Lalu pertanyaan Bu Dokter yang kedua tadi, orang yang mendaki Gunung Allah sering dianggap orang aneh. Betul sekali. Sering banget dianggap orang aneh. Kenapa? Karena referensi kita berbeda. Banyak orang ketika berusaha untuk hidup di jalan Tuhan, tanpa sadar kita itu akan diubah seperti Allah. Makin mirip seperti Allah. Jadi kodrat-kodrat manusiawi kita itu akan diubah dari dalam. Sehingga kita ya memang seperti orang aneh. Contoh paling konkret. Para romo yang tidak menikah, tidak punya uang jajan banyak, tapi wajahnya selalu happy. Tidak punya istri, tidak punya anak, hidupnya mungkin bagi orang lain kesepian. Tapi lihat wajah saya. At least wajah saya saat ini, minimal wajah saya saat ini tidak sedih. Banyak orang tidak mengira itu ya, bagaimana mungkin itu selibat itu terjadi. Mana mungkin lah, itu melawan kodrat. Ya, jadi memang semakin kita meninggalkan referensi duniawi, semakin kita menjadi serupa dengan Allah. Maka Paulus kan katakan, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Jadi aku seperti Kristus yang hidup sendiri. Senyumku seperti senyum Kristus, kata-kataku seperti kata-kata Kristus. Anda mungkin ingat ada seorang ibu yang anaknya menjadi korban pembunuhan sadis itu, dan dia Katolik, anaknya juga Katolik yang dibunuh. Lalu ibu itu di depan hakim mengatakan, aku memaafkan orang ini. Dia juga anak saya. Walaupun dia membunuh anakku, aku memaafkan dan mengampuninya. Ringankanlah hukumannya. Orang kan lalu mencaci ibu ini kan, ibu ini nggak beres, ibu ini sakit jiwa, ibu ini aneh gitu ya. Tapi ya kasih yang sempurna itu memang aneh. Karena nilainya itu berbeda dengan nilai yang dikejar oleh dunia saat ini. Jadi tidak asing ya, orang yang mendaki Gunung Allah itu sering dianggap orang aneh. Dia ketika orang ribut, dia memilih sendiri dan tenang di padang gurun. Dia tahu apa yang paling berharga dalam hidupnya. Kata-katanya itu bernas dan bermakna. Ketika dunia ribut dengan banyak perkara-perkara yang tidak begitu penting, dia tahu dia kembali ke depan Allah setiap malam. Dia tahu menghargai hidupnya. Terima kasih Tuhan berkat-Mu hari ini. Saya sehat, saya kuat. Saya bersemangat melayani hari ini. Indah sekali orang-orang yang hidupnya seperti itu. Ya kan, Bu Dokter ya? Tapi bagi dunia mungkin aneh. Bagi dunia mungkin aneh. Kok dia nggak mau jadi kaya sih seperti kita? Kok dia nggak mau jadi terkenal sih seperti kita? Kok dia ada nilai yang lain sih? Nah gitu ya. Mother Teresa itu awalnya dikeluarkan dari biara juga karena dipikir orang aneh. Terima kasih Bu Dokter, thank you. Jadi doa itu, doa apapun baik, mau pakai teks ya baik, mau pakai dari spontan di pikiran kita juga baik. Doa itu kan relasi kita dengan Allah. Dan relasi kita dengan Allah itu juga punya prosesnya, punya pertumbuhannya. Sama seperti anak-anak yang mungkin baru belajar ngomong bebe, mama, papa. Itu baru ngomong mama, papa aja, ayah dan ibunya sudah senang bukan main ya. Wih, mama, papa gitu. Dan itu prosesnya. Ada nanti kalau anaknya sudah bisa membaca, senang itu. Padahal yang dibaca belum tentu bermutu ya. Ini ibu Budi, ini ayah Budi. Tapi hati ayah dan ibu sudah senang sekali. Ada juga yang nanti kalau sudah dewasa, sudah pandai berkata-kata, seperti Romo, nanti doanya seperti orang-orang karismatik itu, tutup bungkus ya. Pokoknya bungkus tutup bungkus pokoknya. Kata kuncinya itulah, ya kan? Berkata-kata dengan sangat indah,
seperti anak yang belajar berpuisi, dan orang tuanya bangga nggak? Bangga, seneng. Tapi ada kalanya juga doa itu seperti suami istri yang sudah sepuh itu loh. Suami istri yang sudah sama-sama tua, berjalan di tepi pantai, bergandengan tangan, melihat matahari terbenam, saling memandang satu sama lain tanpa kata-kata. Mereka tidak perlu kata-kata lagi, cukup berpegangan tangan, saling menatap, melihat matahari terbenam, dan itulah cinta. Dan itulah doa kontemplasi, doa yang tidak butuh kata-kata. Apapun doanya, semua menyenangkan hati Tuhan. Mau pakai teks, mau pakai hafalan, mau mau tidak pakai kata-kata, doa kontemplasi seperti opa oma tadi, semuanya baik di mata Tuhan. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Saya kalau doa mungkin udah tidak seperti opa oma. Saya sudah seperti opa oma itu, saya hanya diam di depan sakramen Maha Kudus. Kalau saya sedang capek lahir batin itu ya, apalagi minggu ini saya periksa 240 paper frater-frater yang saya ajar. Aduh Tuhan Yesus, mata saya itu seperti ini tambah sipit ini, lihat komputer terus baca 240 paper punya frater-frater. Kalau saya sedang capek lahir batin, saya akan masuk kapel dan saya katakan, Tuhan, cintailah aku. Aku capek Tuhan. Lalu saya akan duduk tanpa kata-kata. Di depan sakramen Maha Kudus, saya duduk tanpa kata-kata. Anda juga bisa buat itu. Doa itu sederhana. Jadi boleh pakai teks, boleh tidak. Boleh pakai pikiran, boleh tidak. Yang penting Anda berada bersama Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup. Yeay. Menjawab nggak sih? Menjawab ya, semoga ya. Saya hanya mengutip ini ya, mengutip hasil penelitian di US ya. Saya nggak tahu di Indonesia punya penelitian nggak, tapi ini paper yang saya buat ketika saya masih di US. In the US, di Amerika, tingkat depresi dan kegelisahan naik 62% di antara gadis berusia 15 tahun ke atas sejak 2011. Dan tahun 2011 itu adalah tahun munculnya satu media sosial foto-foto. Saya nggak mau sebut namanya ya. Anda tahu kan yang saya maksud? Yang sering orang upload foto-foto itu. 2011. Jadi tingkat depresi naik 62%, tingkat bunuh diri naik 75%. Untuk anak-anak di usia 8, 9, 10 sampai 12 tahun, tingkat anxiety, tingkat kegelisahan dan depresi naik 189% dan tingkat bunuh diri naik 151%. Jadi, kita yang usianya sudah matang pun terpengaruh ya. Saya tidak mau katakan tua, matang, usianya udah matang. Benar-benar, saya pikir berada dengan diri sendiri, asalkan kita tahu bahwa di dalam diri kita itu ada Tuhan Yesus, ada kerahiman, yang bisa kita pegang menjadi sumber pengharapan, saya pikir kita akan konten, kita akan merasa damai. Saya tuh tertarik dengan lagunya itu ya, lagunya yang sangat terkenal. Saya lupa judulnya. I have arrived, I am home, in the merciful I dwell. I have arrived, I am home, in the merciful I dwell. Saya sudah pulang, saya sudah tiba ke hatiku, ke tempat di mana Roh Kudus datang, dan di dalam lindungan yang berbelas kasih, di dalam lindungan kerahiman ilahi, aku menemukan rumahku. Jadi saya pikir lagu-lagu sederhana itu, Anda kalau berada sendirian, dan Anda merasa sulit untuk berdoa, putar lagu-lagu rohani. Itu sangat membantu Anda, untuk merasakan Anda tidak sendirian saja. Anda di dalam diri Anda ada ketenangan, ada keheningan. Thank you Tante Hera sudah sharing. Jadi apa? Tidak ada bedanya mungkin secara istimewa karena setiap kali meditasi Kristiani yang benar itu membutuhkan kitab suci dan keheningan. Jadi saya tidak percaya dengan meditasi yoga, kundalini atau yang lain-lain. Karena kita punya tradisi Lectio Divina.
meditasi yang berdasar sabda Tuhan, itu kan seperti orang pilih emas, orang sudah dapat emas, pilihnya besi atau pilihnya aluminium gitu ya. Tuhan sudah kasih kita emas. Ini loh kitab suci, ini firman-Ku. Renungkanlah, meditasikanlah. Jadi bagi saya meditasi kitab suci itu membutuhkan keheningan. Jadi kita mendalam di dalam sabda Tuhan, kita tenggelam di dalam sabda Tuhan, kita masuk dalam perumpamaan itu. Saya pernah kan bicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Kalau Anda meditasikan itu benar-benar, Anda bisa nangis sejadi-jadinya. Anda tempatkan diri Anda sebagai anak yang hilang itu. Anda tempatkan diri Anda di dalam kandang babi itu. Anda cicipi makanan babi itu. Ya toh? Nah, kalau Anda bisa menempatkan diri dalam keheningan, dalam meditasi kitab suci itu, Anda menempatkan diri Anda di dalam kisah Injil, ada inspirasi dari Roh Kudus yang akan mengubah Anda dari dalam. Dan itu sekali lagi membutuhkan keheningan. Jadi meditasi membutuhkan keheningan, keheningan adalah sebentuk meditasi. Itu jawaban saya. Well, asal proporsional tidak apa-apa. Tapi silensium itu berbeda dengan isolation. Kita memutuskan untuk terpisah dari yang lain. Kalau masih proporsional, saya pikir itu baik ya. Tapi kalau memang sampai merasa takut bertemu dengan orang, sampai takut keluar, berkegiatan, itu tanda yang lain dari kesehatan mental yang terganggu. Tapi kalau proporsional sifatnya, Anda menggunakan kesendirian Anda untuk tenggelam di dalam kerahiman Tuhan, untuk tenang berada dengan hati dirimu sendiri, perjumpaanmu dengan kabar-kabar berita dari media sosial, proporsional sifatnya, usahakan membuka portal-portal berita yang sedikit netral, tidak banyak bias politiknya, itu kamu bisa menjadikan apa yang engkau baca sebagai bahan untuk berdoa. Jadi kegelisahan yang datang dari membaca kabar dunia yang sedang tidak baik-baik saja, itu kita jadikan bahan doa. Saya belajar ini dari mana? Dari tradisi biara-biara terapis di mana itu terapis itu di apa namanya Rowo Seneng, betul. Jadi mereka para rahib itu tidak pergi keluar dari biara, mereka membaca koran, dan mereka itu membuat clipping, berita-berita yang penting mereka clipping, mereka lem, mereka tempel, clipping kayak orang zaman-zaman dulu masih kan nggak kita buat clipping di sekolah, potongan koran itu digunting, lalu itu dijadikan bahan doa mereka. Isn't it amazing? Saya pikir itu cara yang kau katakan tadi, orang bisa konten dengan dirinya sendiri. Orang bisa merasa damai karena dia tahu Tuhan hadir dalam kesendiriannya. Tapi pada saat yang sama dia tidak terpisah dari dunia. Dia tetap bisa mengikuti dunia dan bisa menguduskan dunia dalam doa-doanya. Inilah spiritualitas padang gurun yang sejati. Artinya dia tidak menarik diri dari dunia, tapi dia dalam doanya membawa dunia dan menguduskannya dalam kerahiman Allah. Jadi yang kamu buat, Ibu Yori, Cik Yori, sangat baik. Thank you. Ya, bagi Anda yang belum tahu, saya ceritakan dulu ya, yang ditanyakan oleh saudara Hieronymus ini. Jadi dulu Bunda Teresa menulis banyak catatan, sama seperti Santa Faustina menulis diary itu, Bunda Teresa dari Kalkuta juga punya catatan yang sama untuk bimbingan rohani. Saya juga punya catatan itu. Lalu Bunda Teresa pesan kepada pembimbing rohaninya, coba dong yang saya tulis itu dibakar aja, dimusnahkan, saya malu. Saya nggak mau orang lain tahu gitu ya. Tapi disimpan ternyata. Disimpan dan tidak dibakar. Jadi kalau catatan harian saya pasti akan saya bakar sendiri. Supaya saya nggak malu dibuka. Jadi kemudian catatannya ketika dibaca, dipublikasi, ternyata Bunda Teresa mengalami malam gelap jiwa. Sama seperti yang dialami santo-santa besar,
seperti Santo Yohanes dari Salib, seperti Santa Teresia dengan puri batinnya itu. Jadi orang-orang besar, orang-orang kudus yang punya pengalaman mistik luar biasa, itu sering mengalami ini. Sering mengalami ditinggalkan oleh Tuhan. Dan itu bukan salah mereka. Kalau gereja menilai itu adalah cara Tuhan untuk mendampingi, membentuk. Itu adalah cara Tuhan untuk menguatkan mereka dan mempersiapkan mereka untuk melihat keindahan yang tidak bisa mereka bayangkan. Maka persis Santo Yohanes dari Salib ketika dia sudah melalui pengalaman malam gelap jiwanya, dia bilang, sekarang mataku melihat keindahan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku melihat matahari terbit dari timur. Dan aku melihat awan gemawan di atas gunung itu. Cuman ya itu tadi, selama kita naik gunung, oksigennya makin tipis. Orang akan merasa makin berat dalam berjalan. Dan inilah yang sebetulnya diistilahkan dengan pengalaman malam gelap jiwa, atau dalam bahasa lain pengalaman padang gurun. Pengalaman di mana seperti Allah betul-betul jauh. Seperti doa itu tidak ada rasanya. Itu sebabnya tadi Romo katakan kan, pengalaman kekeringan rohani itu, yaitu, simptomnya yaitu, ciri-cirinya yaitu, orang seperti tercerai dari rahmat Tuhan. Seperti dia tidak bahagia dalam hidupnya. Kadang-kadang memang harus dilalui pengalaman seperti itu supaya iman menjadi dewasa. Sama seperti anak kecil yang mau tumbuh gigi itu loh, pasti demam dulu itu. Ya kan? Sama seperti anak-anak yang kena cacar air. Itu harus melalui demamnya supaya dia bisa sembuh. Apa cacarnya itu harus nongol dulu supaya dia bisa sembuh. Sama juga, orang-orang kudus itu mengalami pengalaman malam gelap supaya hatinya disiapkan untuk menerima Allah yang Maha Cinta. Itu sih menurut saya. Dan supaya orang lain yang juga bergulat mendapat inspirasi dari dia. Maka kalau Anda itu mengalami malam gelap, jangan menyerah yo. Tetap berdoa yo. Tetap mengusahakan walaupun mood Anda mungkin sedang tidak baik. Aduh Tuhan, malas nih berdoa Tuhan. Engkau jauh, ngapain aku berdoa? Nah itu salah. Hebatnya Bunda Teresa dan Santo Santa yang besar, mereka tetap disiplin berdoa, walaupun mereka mengalami kekeringan rohani. Walaupun Ekaristi tidak ada rasanya. Walaupun doa pribadi tidak ada gemanya, mereka tetap berdoa. Sampai nanti Allah menunjukkan dirinya. Hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kerajaanku. Itulah jawaban Tuhan kan? Kegelapan padang gurun itu hanya bisa dilalui dengan kedisiplinan rohani. Tidak ada jalan lain. Kalau Anda semakin tidak berdoa, semakin jauh dari Tuhan. Kedisiplinan rohani, otot-otot rohani harus dilatih. Walaupun tidak ada rasanya. Walaupun tidak ada moodnya. Itulah kata kuncinya. Disiplin. Terima kasih. Well, suster, kadang-kadang, terima kasih untuk pertanyaan ini. Kadang-kadang memang pengalaman ditinggalkan, pengalaman diceraikan tiba-tiba dari belahan jiwa, dari orang tua, dari orang-orang yang kita sayang, itu mengejutkan dan tidak menyenangkan. Itu pengalaman yang bisa membuat kita krisis dalam iman. Pertanyaan yang muncul pastilah mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Tapi mari kita arahkan pertanyaan itu bukan lagi mengapa. Bukan lagi mengapa Tuhan engkau meninggalkanku, Tuhan, mengapa engkau mengambil suamiku, Tuhan, mengapa engkau mengambil orang tuaku. Pertanyaan mengapa itu saya pikir harus diubah menjadi pertanyaan Tuhan, kapan aku dapat bersatu lagi dengan suamiku? Tuhan, kapan aku dapat bersatu lagi dengan orang tuaku? Tuhan, apa yang orang tuaku inginkan dari hidupku? Tuhan, apa yang diinginkan suamiku dari hidupku? Jadi pertanyaan mengapa itu bisa
ditarik, bisa diubah menjadi pertanyaan, sebetulnya apa yang ingin diwariskan oleh suamiku? Apakah suamiku ingin aku bersedih hati terus-menerus? Ataukah suamiku ingin aku bangkit, tumbuh, membesarkan anak-anak, menjadi pejuang yang tangguh? Apakah orang tuaku yang sudah meninggal menginginkan aku bersedih hati untuk mereka? Saya pikir pertanyaan-pertanyaan mengapa Tuhan itu pelan-pelan harus diubah. Tapi tentu saja tidak semudah membalik telapak tangan. Maka disinilah peran kerahiman ilahi menjadi sangat penting. Devosi kerahiman ilahi itu devosi yang sangat super luar biasa. Karena dia dekat dengan pengalaman kematian dan kehilangan. Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita jadikan andalan dalam hidup kita, devosi kerahiman ilahi mengundang kita untuk mengubah pertanyaan protes itu, mengapa Tuhan menjadi Tuhan, engkaulah andalanku. Karena devosi ini bicara tentang pengalaman kehilangan, bicara tentang pengalaman kematian. Dan dari dalam pengalaman kematian dan kehilangan itu, lahirlah air dan darah yang memancarkan cinta yang sampai tumpah-tumpah untuk seluruh umat manusia, bukan? Maka orang punya kemampuan untuk mengubah pengalaman kehilangannya menjadi pengalaman berkat dalam hidupnya. Dan ini nyata saya saksikan dari beberapa devosan yang memberi kesaksian tentang ini. Devosi kerahiman membantu saya melewati masa duka. Devosi kerahiman ilahi membantu saya melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya. Devosi kerahiman membantu saya yakin benar-benar bahwa suamiku sudah bersama Yesus saat ini. Bahwa istriku yang sudah meninggal itu sekarang bersama Yesus dan berjalan bersamaku. Isn't it beautiful? Jadi pengalaman kehilangan, pengalaman padang gurun, dalam devosi kerahiman ilahi, menjadi pintu luar biasa untuk merasakan kasih Allah. Tapi tentu saja harus berproses bersama komunitas. Itu yang penting. Kalau pengalaman malam gelap itu diolah bersama kerahiman Allah, tentu berbuah lebat. Tapi kalau pengalaman malam gelap itu tinggal sebagai pengalaman malam gelap, orang bisa depresi, orang bisa sedih, orang bisa gagal untuk move on. Nah, itu tidak berbuah lebat. Itu malah tidak tumbuh, benihnya malah mati. Jadi kembali kepada orangnya. Mau menerima kerahiman atau tidak? Mau bertumbuh dalam kerahiman atau tidak? Itu saja. Thank you. Jadi poinnya itu sebetulnya saya di paroki itu dikenal agak ganas gitu ya. Apalagi kalau soal liturgi, Miss Dinar harus rapi, semua harus beres gitu ya. Jadi tidak seceria yang Anda bayangkan, Pak Antonius. Tapi pertanyaannya yang paling penting, bagaimana cara untuk berusaha setidaknya bersukacita dalam Tuhan? Itu kan pertanyaannya. Saya pikir yang paling penting itu adalah menggunakan karunia rasio. Semakin tajam rasionalitas Anda, semakin kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh emosi, baik yang positif sekali maupun yang negatif sekali. Jadi kita punya kapasitas untuk berpikir dengan jernih. Dan ini salah satu keutamaan cinta bagi Santo Thomas Aquinas. Cinta itu didefinisikan oleh rasio pertama-tama, bukan emosi. Kalau cinta yang emosional, itu insting yang juga hadir dalam animalia atau dalam hewan. Cinta yang emosional itu ada di dalam hewan. Makanya induk itu bisa sayang pada anaknya. Ya kan? Induk-induk anjing itu bisa sayang pada anak-anak anjingnya. Tapi manusia cintanya bukan hanya emosional, cintanya itu adalah rasional. Maka apapun yang terjadi dalam hidup Anda, coba minta Roh Kudus membimbing rasio Anda. Supaya hati ini tidak gampang diombang-ambingkan oleh rasa perasaan. Jadi kita tidak jadi orang yang reaktif terhadap sesuatu yang negatif. Itu aja sih. Jadi semakin tajam akal sehat Anda, semakin tajam Anda menunda perasaan Anda, oh saya sedang marah ya, oh saya sedang kecewa ya, oh saya sedang sedih. Semakin pandai dan semakin cepat Anda menamakan rasa perasaan Anda, semakin Anda tahu apa yang Anda harus lakukan.
Dan saya memutuskan bahwa rasionalitas saya akan digunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi saya dengan akal sehat memutuskan untuk tersenyum di depan Anda. Walaupun nanti setelah acara ini saya masuk kamar lalu menangis. Gitu ya, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, kata Paulus, bersukacitalah. Dengan itu kututup perjumpaan ini ya. Saudari-saudaraku, engkau dan seluruh orang yang kau kasihi dimanapun mereka berada, diberkati, dilindungi, dipulihkan luar biasa oleh cinta Allah yang Maha Rahim dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.